Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Indonesia. Episode ke maaf, di episode ke 43 sepertinya, jika saya tidak salah. Karena episode pertama di season ke-7 atau season ke-6 ini itu ada di episode ke-39. Jadi 39, 40, 41, 42 dan 43. Jadi ini udah episode kelima di season ke yang 6 atau 7 ini. Saya kurang tahu pasti juga. Sebenarnya saya bisa ngecek terlebih dahulu sambil merekam ini, namun ya saya langsung coba lanjutkan saja karena memang dalam waktu kurang dari 15 menit lagi saya sebenarnya sudah ada janji, sudah ada sesuatu yang terjadwal. Jadi ya seperti itulah, karena ini podcast masih memerlukan waktu kurang lebih 9 menit. Jadi ya saya masih ada waktu kurang lebih 5 menit untuk beristirahat ataupun untuk mempersiapkan sesuatu terlebih dahulu. Jadi seperti itulah. Jadi ini mungkin saya tidak tahu apakah ini menjadi episode terakhir yang saya siapkan pada hari ini, karena di episode sebelumnya saya juga sudah berbicara kalau itu juga bisa jadi episode yang terakhir. Namun setelah saya coba untuk beristirahat sejenak dengan melakukan makanan minum, sepertinya saya masih bisa untuk melakukan satu episode lagi. Jadi hanya tinggal 2 episode lagi yang perlu saya siapkan sebelum pekan depan, di mana saya sudah harus menyiapkan 7 episode untuk dapat dipersiapkan di 2 pekan ke depannya lagi. Jadi seperti itulah. Jadi untuk artikel ini masih ditulis kurang lebih hampir 6 tahun yang lalu. Jadi ini sudah di bulan berbeda, sudah di bulan Agustus, karena dari kemarin sepertinya ditulis pada bulan Juli jika saya tidak salah. Jadi sekarang sudah di bulan Agustus dan sepertinya masih di artikel yang cukup pendek. Jadi selama ini selalu di satu paragraf saja, dan dalam satu paragraf itu sebenarnya hanya ada satu kalimat yang cukup panjang, yang sebenarnya mendeskripsikan suatu topik yang mungkin saya ingin bahas, namun saya coba jadikan hal tersebut sebagai satu artikel. Jadi ya seperti itulah. Jadi mungkin perpanjangan dari artikel tersebut saya coba untuk buat menjadi podcast bahasa Indonesia ini, yang sebenarnya tidak terlalu seperti podcast jika saya pikir-pikir, karena sebenarnya saya hanya berbicara kepada diri sendiri, yang tentunya saya juga tidak tahu apakah akan didengar oleh beberapa orang di dunia ini. Karena terkadang setelah saya lihat hasilnya yang sudah saya persiapkan selama ini di 39 episode yang sudah saya publikasikan, itu sebagian besar tidak memiliki penonton sama sekali. Jadi terkadang apa yang saya sampaikan hanya untuk diri saya sendiri, dan mungkin semoga hal tersebut juga menjadi doa untuk saya agar, ataupun untuk takdir agar menjadi lebih baik untuk kepada hidup saya. Ataupun karena tentunya hal tersebut juga mungkin dapat berguna untuk orang lain, yang mungkin sebagai doa buat orang lain juga agar menjadi orang yang lebih baik. Karena tentunya jika kita berbicara mengenai doa, ketika kita berdoa sesuatu yang baik kepada orang lain, karena hal tersebut juga akan berbalik kepada diri kita sendiri. Jadi itulah sebabnya ketika kita sedihnya tidak menyukai seseorang, atau karena mungkin suatu sikap yang tidak dapat kita terima, dan sayangnya memang hal tersebut juga bukan merupakan sikap yang baik, dianggap baik oleh sebagian besar orang. Jadi terkadang kita hanya bisa menerima, dan mungkin beberapa orang akan berusaha untuk mendoakan sesuatu yang buruk kepadanya, meskipun terkadang hal tersebut sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, karena itu malah justru akan membuat orang tersebut akan menjadi semakin buruk, yang mungkin jika itu berhubungan dengan kita sendiri, dan hal tersebut malah akan menjadi merugikan kita sendiri. Jadi hal yang paling baik adalah mendoakan sesuatu yang baik kepada mereka. Semoga mereka masih diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi itulah sebabnya, meskipun memang terkadang sulit, apalagi jika mereka pernah menyakiti kita, yang mungkin terkadang masih belum bisa dapat kita maafkan, namun ya hal tersebut juga menjadi suatu
mungkin ujian atau cobaan untuk diri kita sendiri. Jadi ya kita harus berusaha untuk bersabar, mensyukuri dan mencoba untuk berbuat lebih baik dengan mencoba berdoa, mendoakan kepada diri kita sendiri agar menjadi orang yang lebih baik, dan tentunya untuk mereka agar mereka dapat tidak melakukan hal buruk tersebut itu lagi. Jadi ya seperti itulah. Jadi sudah 5 menit saya coba berbicara di luar topik yang, ataupun mungkin ternyata bisa juga berhubungan dengan topik ini. Saya juga kurang mengerti karena seperti di episode sebelumnya dapat benar-benar cukup berhubung. Jadi ya, untuk judul artikel ini adalah pilihan awal. Bingung dalam memilih keputusan sebenarnya sudah biasa dan seringkali dirasakan setiap harinya, dan banyak sekali cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun seringkali pilihan yang terpilih bukanlah sesuatu yang diinginkan. Takdir sebenarnya memang pasti memilihkan yang terbaik, namun kadang tidak terlihat. Pilihan memang sangat mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan sehingga sulit rasanya untuk memilih dengan sempurna. Untuk itu, berusaha untuk menjabarkan setiap pilihan dengan lebih terperinci akan membuat menjadi lebih yakin dalam memilih nantinya. Setiap penggalian informasi yang lebih dalam dari suatu pilihan memang membuat urutan pemilihan menjadi berubah dan fluktuatif. Pada akhirnya kadang setiap pilihan tetap memiliki urutan yang sama, sehingga dibutuhkan suatu patokan yang tidak terprediksi yang dapat menyesuaikan tentang apa yang akan dipilih dan mungkin jatuh kembali ke pilihan awal. Jadi ya, ini sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi ini lebih ke sesuatu yang mungkin wajar dirasakan oleh semua orang, karena ketika kita bingung dalam memilih, terkadang sebagian orang akan mencoba untuk memilih pada pilihan pertama, karena terkadang mungkin pilihan pertama adalah yang datang dari hati dan itu benar-benar yang merupakan yang terbaik untuk kita. Namun terkadang kita juga mencoba untuk memilih pilihan yang mungkin tidak, yang paling tidak kita ingin pilih, karena mungkin hal tersebut bisa jadi juga yang terbaik untuk kita. Karena sebenarnya jika kita berbicara mengenai pilihan, memang terkadang hal tersebut benar-benar tidak dapat kita batalkan, dan terkadang satu-satunya hal yang untuk merubah kesalahan dalam pemilihan adalah bagaimana kita mencoba untuk beradaptasi dengan pilihan tersebut, ataupun jika memang masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan pemilihan yang kurang lebih sama, kita mungkin akan mencoba untuk memilih yang lain agar tidak terjebak di kesalahan yang sama. Ya mungkin hal tersebut juga masih berhubungan dengan politik seperti beberapa artikel sebelumnya. Meskipun terkadang pilihan yang telah kita pilih sebelumnya, saya berusaha untuk mencoba lebih konsisten. Jadi terkadang memang dari setiap pilihan tidak ada yang benar-benar baik, namun menurut saya pasti ada yang sedikit lebih baik dibandingkan pilihan yang lainnya, dan itu berusaha untuk saya coba pilih. Meskipun memang terkadang saya juga tidak tahu bagaimana agar semua pilihan tersebut bisa menjadi yang benar-benar baik, karena memang terkadang untuk merubah hal tersebut juga membutuhkan berbagai usaha dari orang lain, sebagaimana sulitnya untuk menghilangkan suatu virus yang sebelumnya pernah saya yang bahas di 2 episode sebelumnya, sepertinya yang benar-benar tidak, yang sulit untuk diobati, yaitu virus yang tidak berbentuk dalam sebuah propaganda, ataupun bagaimana seseorang mencoba untuk mengajak orang lain agar mendapat memiliki persepsi yang sama, padahal persepsi tersebut adalah tidak benar, dan mereka akan sedikit puas sampai mereka menjadi kecewa mungkin terhadap pilihannya, ketika mereka benar-benar bisa mengetahui hal tersebut secara benar. Meskipun sebagian besar kebenaran terkadang hanya dapat dirasakan ketika mereka sudah tiada. Jadi saya tidak tahu bagaimana kekecewaan tersebut akan dirasakan oleh mereka, namun tentunya semua manusia tentu pasti akan kecewa, baik yang sudah melakukan hal yang baik atau